sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kembali Tuhan mau berfirman buat kita di saat hari ini. Saudara, mari langsung saja kita membuka renungan firman Tuhan yang terdapat di dalam Lukas pasal yang ke-7 ayat yang ke-38. Firman Tuhan, sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Saudara, ketika Yesus diundang oleh salah satu seorang Farisi, itu namanya Simon, di Betania, di sana ada seorang perempuan yang terkenal dengan perbuatan dosanya di kota itu. Ia mendengar bahwa Yesus ada duduk makan bersama-sama dengan orang Farisi di rumah Simon Usta, itu orang Farisi itu. Dan di sana ia mulai datang dan membawa buli-buli pualam berisi minyak narwastu. Ia membawa satu korban minyak narwastu yang harum untuk mempersembahkan khusus buat Tuhan. Dan ia mulai tersungkur di bawah kaki Yesus. Ia menangis di bawah kaki Yesus. Ia membasahi kaki Yesus dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Ia benar-benar sujud di hadapan Yesus. Dan kemudian ia membuka buli-buli pualam tadi yang berisi minyak narwastu itu dan meminyaki rambut Yesus, kepala Yesus. Saudara, Simon berkata bahwa di dalam hati Simon berkata, jika kalau dia ini seorang nabi, tentunya dia tahu bahwa perempuan ini siapa. Dan Yesus mengetahui maksud isi hati Simon si kusta itu. Yesus berkata, Simon, aku berkata kepadamu, ada dua orang yang berhutang kepada pelepas uang. Yang satu 500 dinar, yang satu 50 dinar. Ketika mereka tidak sanggup untuk membayar, maka hutang mereka dihapuskan. Yesus berkata, yang mana kira-kira dari mereka yang paling berbahagia, yang paling mengasihi tuannya ketika tuannya menghapuskan hutangnya? Simon Kusta menjawab, tentu dia yang paling banyak hutangnya. Yesus berkata, demikian juga dengan perempuan yang berdosa ini. Ketika ia tahu aku ada di rumahmu, ia datang mempersembahkan yang terbaik, yang mengakui bahwa dia orang yang paling berdosa. Demikian juga aku berkata kepada perempuan ini bahwa dosanya sudah diampuni. Saudara, makna dan juga kesimpulan yang dapat kita ambil dari cerita firman Tuhan ini, yaitu firman Tuhan datang kepada kita saat ini, yaitu tentang suatu korban persembahan. Tentang suatu korban persembahan yang harum. Bagaimana kita ketika datang kepada Tuhan membawa suatu korban yang benar-benar harum, yaitu suatu penyembahan dan pengakuan dari mulut kita, dari hati kita, dari lidah kita tentang bahwa Yesus itu Raja dan Allah yang ajaib. Dia mampu mengampuni kita, menolong kita, dia memberikan kekuatan, dia bahkan menyembuhkan, dia memberikan kita damai. Kita datang untuk mempersembahkan yang terbaik. Firman Tuhan datang buat kita supaya kita kembali mengingat tentang kasih Yesus itu. Kita mau membalasnya dengan sebuah persembahan yang harum. Puji Tuhan, mari sama-sama kita merenungkan dan mari sama-sama kita memaknai ini. Kita beriman kepada Yesus dan semuanya Roh Kudus akan teguhkan firman ini di dalam pribadi kita. Kita sama-sama berdoa, kita memohon penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Bapa, kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Bapa, Engkau melihat bahwa kami merenungkan firman-Mu, dan terima kasih Tuhan, Engkau memberikan kami firman untuk kami merenungkannya. Biarkan semuanya Tuhan kiranya teguh, tinggal di dalam kami firman-Mu, berbuah, tertanam, dan kami boleh menjadi kekuatan daripada Engkau ya Tuhan. Kami boleh mengalami Engkau di dalam hidup kami. Terpujilah Engkau Allah yang kudus, Engkau Allah yang maha besar. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarkan
Setiap kami yang merenungkan kebenaran firman-Mu ini, kami boleh membawa korban syukur kami, korban persembahan kami yang harum di hadapan-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, terpujilah Engkau, Bapa. Anak-Mu bawa berdoa buat jemaat-Mu, umat-Mu yang melakukan aktivitas pekerjaan mereka ya Tuhan. Mari Tuhan Engkau berkati mereka, lindungi mereka, aktivitas apapun yang mereka kerjakan Tuhan. Mari bersama-samalah dengan mereka, Engkau tolong mereka Tuhan. Biarkan setiap keluar masuk mereka, Engkau lindungi mereka Bapa. Keluarga-keluarga Tuhan, Engkau semua melindungi mereka. Mari Engkau dekap kami dengan kasih-Mu ya Tuhan. Kami perlu Engkau di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami juga ada umat-umat-Mu yang mungkin berada dalam kelemahan tubuh Tuhan. Mari Tuhan kiranya firman-Mu dapat menjamah mereka, menyembuhkan mereka ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, terima kasih atas kekuatan dan juga firman-Mu yang Engkau berikan pada kami hari ini ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.